الثالثة يعتبر المنتخب الأندونيسي نظريا يعني يعتبر هو أضعف منتخب في المجموعة. أضف إلى ذلك أنك تلعب مع أضعف فريق في المجموعة على أرضك. Ramalan media Irak semakin dekat. Dulu pernah prediksi timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026. Sentuhan emas pelatih striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka tiba-tiba gacor. Prediksi daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramalan media Irak semakin dekat. Dulu pernah prediksi timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kini tengah berjuang untuk lolos dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun langkah timnas Indonesia tentu tidak akan mudah karena berhadapan dengan tim-tim kuat. Mulai dari Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Australia, hingga Cina menjadi tantangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Segala upaya terus dilakukan demi memperkuat timnas Indonesia. Penampilan timnas Indonesia di babak ketiga ini dinilai cukup mengejutkan dunia karena di luar perkiraan mampu menahan imbang tim kuat. Walaupun jalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terlampau jauh, ternyata media Irak pernah memprediksi nasib skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong tersebut. Siapa sangka, timnas Indonesia diprediksi oleh media Irak, Iraqi Football Gallery, sebagai salah satu tim yang bermain di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Media asal Irak tersebut mengunggah prediksi pembagian grup yang akan bersaing di Piala Dunia 2026 melalui akun Instagram mereka pada 6 Februari lalu. Di dalam unggahan tersebut, media Irak memprediksi timnas Indonesia akan berada di grup F bersama Argentina, Mesir, dan Spanyol. Lalu Irak berada di grup I bersama Inggris, Kolombia, dan Nigeria. Berdasarkan prediksi tersebut, terlihat hanya timnas Indonesia satu-satunya tim asal Asia Tenggara. Apakah prediksi tersebut akan menjadi kenyataan? Saat ini timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bisa lolos dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sentuhan emas pelatih striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka tiba-tiba gacor. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka menjadi dua striker muda yang diuntungkan kehadiran pelatih khusus striker di timnas Indonesia. Satu lagi, kebijakan Shin Tae-yong berdampak positif untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Kebijakan anyar tersebut yaitu mendatangkan pelatih spesialis penyerang dari Korea Selatan untuk tim Garuda. Sosok tersebut adalah Yeom Ki-hun, mantan Raja Asis Khalig yang berpengalaman melatih Suwon Samsung Blue Wings. Yeom Ki-hun pertama kali bertugas bersama timnas Indonesia pada jeda internasional September ini. Dalam skuad pilihan Shin Tae-yong, ia menangani 3 striker dari kompetisi lokal. 3 striker itu meliputi Dimas Drajat, Persib Bandung, Ramadan Sananta, Persis Solo, dan Hoki Caraka, PSS Sleman. Dari 3 nama itu, hanya Dimas yang sudah nyekor Liga 1 sebelum dipanggil timnas.
Dua nama terakhir baru sanggup mencetak gol setelah dipoles oleh Yeom selama 2 pekan di kamp Garuda. Sananta lebih dulu membuka rekening saat kembali ke Persis Solo pada laga kontra Madura United, Jumat, 13 September 2024. Ia melepaskan finishing mematikan yang membuat kiper asing Madura terpaku. Langkah positif itu sebenarnya sudah dimulai Hoki 1 hari sebelumnya di stadion yang sama, Manahan. Hoki melepas tembakan yang dibelokkan Christophe Nduwarugira menjadi gol bunuh diri saat PSS menahan Borneo FC. Barulah pada Jumat, 20 September 2024, kemarin saat PSS menjamu Arema FC, penyerang 20 tahun itu benar-benar masuk papan skor. Ia melepas tembakan membelakangi gawang pada gol pertama yang membuat Lucas Frigeri seperti kiper bodoh. Ia kemudian melakukan sundulan serempet yang membuat bola sangat jauh dari jangkauan Frigeri. Usai pertandingan, ia memberi kredit pada Yeom di timnas serta pelatih Wagner Lopez di PSS. Memang sebelum balik dari timnas dapat beberapa ilmu dari pelatih striker di timnas, ujar Hoki. Tapi 2 hari yang lalu memang diberi beberapa tips. Jadi biar teknik syuting bisa lebih baik dari Coach Wagner sama Coach Gabriel, lanjutnya. Jika sudah begini, Timnas Indonesia siap menyambut persaingan sehat antara Dimas, Sananta, Hoki, serta Struik dan Orat Mangoen. Prediksi daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. 2 laga itu akan tersaji pada Oktober 2024. Ya, perjuangan skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Bahrain lebih dahulu dalam matchday ketiga grup C. Laga itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berselang 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan terbang ke Cina. Mereka akan menghadapi Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong, pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia tentunya membidik poin dalam 2 laga tandangnya itu, demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda sendiri tengah menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Demi meraih hasil manis, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan akan memanggil para pemain terbaik tanah air. Skuad Garuda untuk lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan banyak berisi pemain abroad dan juga naturalisasi. Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diprediksi akan memanggil 3 pemain. Nama Martin Paes tentu saja tak akan terlewatkan karena sang kiper Dallas FC itu tampil fantastis di 2 laga awal grup C. Berkat kontribusinya, Timnas Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan juga Australia 0-0. Kemudian, kiper lainnya yang diprediksi akan dipanggil Shin Tae-yong adalah Hernando Ari. Lalu, satu lagi penjaga gawang yang akan diboyong ke Bahrain dan juga Cina diprediksi adalah Nadeo Argawinata. Beralih ke lini belakang, ada 10 pemain yang diprediksi akan masuk daftar 26 pemain Timnas Indonesia. Sosok pemain keturunan yang segera dinaturalisasi, yakni Mees Hilgers, diprediksi akan masuk skuad. Kini, naturalisasi sang pemain tengah dikebut dan bahkan dikabarkan bakal mengucap sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Belanda pada pekan depan. Selain Mees Hilgers, sejumlah pemain langganan yang biasa mengisi lini belakang Timnas Indonesia diyakini akan dipanggil. Miraca Adela J. Idges, Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Calvin Fairdank, Shane Padinama, hingga Pratama Arhan. Satu nama lagi adalah Jordi Amat yang di 2 laga awal grup C harus absen. Di lini tengah, 6 pemain diprediksi akan memperkuat Timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain yang segera dinaturalisasi, yakni Eliano Reijders. Pemain tersebut pun diketahui bisa diturunkan di banyak posisi sehingga bisa menguntungkan Shin Tae-yong. Lalu, ada sejumlah pemain abroad yang berkarir di Eropa yang akan turut diandalkan. Mereka adalah Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon,
hingga Marcelino Ferdinand. Satu nama terakhir adalah Ricky Kambuaya. Terakhir, di lini serang, 7 pemain kemungkinan dipanggil Shin Tae-yong. Mereka adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Drajat, Ragnar Oratmangoen, hingga Rafael Struijk. Dengan kombinasi pemain ini, akankah skuad Garuda berjaya? Menarik menantikan kiprah timnas Indonesia di laga berikutnya pada grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.